wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tugas pembatik level 3 tahun 2024 bersama saya Rosidawati SPD, guru kelas 3 SDN 1 Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 3 fase B bab 2. Ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Topik C, metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai hari ini adalah peserta didik memahami siklus makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Sebelum pembelajaran ini dimulai, guru mau tanya, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua sehat ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memahami metamorfosis atau perubahan bentuk makhluk hidup pada hewan. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu 1. Gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Baik anak-anak, ada beberapa pertanyaan esensial yang ingin ditanyakan. 1. Mengapa ada hewan yang berbeda bentuk dengan umumnya? Adakah yang bisa menjawab? 2. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Dan yang ketiga, apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Secara garis besar, siklus hidup hewan dibedakan menjadi siklus hidup hewan tanpa metamorfosis dan siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Pada siklus hidup hewan tanpa metamorfosis, hewan mengalami proses perkembangan tanpa mengalami perubahan bentuk, seperti sapi, ayam, dan kucing. Sementara itu, terdapat juga hewan yang memiliki siklus hidup dengan metamorfosis. Adalah perubahan bentuk tubuh hewan pada siklus hidupnya. Metamorfosis dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna ini, hewan mengalami 4 fase pertumbuhan. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya mengalami 3 fase pertumbuhan. Hampir semua serangga mengalami metamorfosis, namun ada juga hewan-hewan selain serangga yang mengalami metamorfosis. Contohnya adalah katak, salamander, beberapa jenis ikan, dan lobster. Metamorfosis sempurna, hewan mengalami tahapan-tahapan berikut. 1. Fase telur. Yang kedua, fase larva, dan yang ketiga, fase pupa. Keempat, fase imago. Berikut adalah contoh metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan nyamuk. Pada kupu-kupu, metamorfosis dimulai dari telur, berubah jadi ulat, kemudian ulat berubah jadi kepompong, dan kupu-kupu. Pada metamorfosis nyamuk, telur berubah jadi larva atau jentik-jentik nyamuk, kemudian jadi pupa dan nyamuk dewasa. Kosakata baru yang bisa kita temukan pada pembelajaran kali ini adalah yaitu fase, artinya tingkatan perubahan. Yang kedua, larva, artinya serangga atau pupa ulat yang belum dewasa yang baru keluar dari telur. Yang ketiga, pupa, artinya nama lain dari kepompong. Larva yang berdiam dalam kepompong untuk berubah menjadi bentuk dewasa. Yang keempat, nimfa, artinya fase serangga tertentu yang keluar dari telur sebelum fase dewasa. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangan yang tidak lengkap. Hewan dengan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang mencolok hingga menjadi hewan dewasa. Namun, ada bentuk yang baru akan terbentuk dan terlihat saat dewasa. Misalnya, sayap. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan tidak melewati fase larva. Mereka hanya melalui 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dewasa, atau imago.
Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kecoa, dan lalat. Ini contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang dan kecoa. Pada belalang dimulai dari telur, nimfa, dan dewasa atau imago. Demikian pula dengan kecoa, dimulai dari telur, nimfa, dan kecoa dewasa atau imago. Setelah melihat dan mendengarkan materi yang Ibu jelaskan tadi, mari kita mengerjakan soal berikut ini. Untuk refleksi dalam pembelajaran ini, mau tanya anak-anak, apakah anak-anak memahami materi hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sekian materi kita untuk hari ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi